Dan untuk membedah lebih dalam mengenai tajuk editorial Gemilang menjadi tuan rumah, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar hubungan internasional, Profesor Alexius Jumadu. Selamat pagi, Profesor Alex, apa kabar? Baik, Pak Robert, selamat pagi. Selamat pagi. Di sini juga hadir Bang Gauden Suhardi, anggota Dewan Redaksi Media Group juga hadir bersama dengan saya. Pak Alex, ini saya akan langsung bertanya, apa sebenarnya kemudian yang menjadi benefit terbesar Indonesia dari 3 multi-event yang sudah berlangsung dalam waktu berdekatan, yaitu Asian Games, Asian Para Games, dan juga pertemuan tahunan IMF dan World Bank Group? Ya, ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan event internasional ya, yang sebetulnya tidak gampang untuk dilaksanakan dalam kondisi sekarang ini, ya, meningkat keamanan, juga kondisi global yang penuh ketidakpastian, ya. Tetapi bahwasannya Indonesia berhasil menyelenggarakan itu satu poin penting bagi pemerintah Presiden Jokowi saat ini. Dan itu perlu diapresiasi untuk mendorong pemerintah bekerja lebih keras lagi dalam rangka menjaga kepercayaan dunia internasional, karena Indonesia juga lagi dilanda bencana ya, dan itu bisa merusak image kita di luar negeri. Tetapi kemampuan kita untuk menyelenggarakan berbagai event ini menunjukkan bahwa kita mampu sebetulnya dengan segala kesulitan yang kita hadapi. Oke, berarti justru tantangan terbesar bukanlah kemudian dari eksternal, tapi dari internal, karena memang situasi Indonesia yang sedang menghadapi bencana dan juga ada lagi gangguan-gangguan dari mungkin statement politik yang kemudian tidak berdasar dengan fakta. Iya, saya pikir ini adalah satu contoh penyaluran energi bangsa secara positif untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita warga masyarakat internasional yang bertanggung jawab dan bisa menyelenggarakan suatu event internasional secara berhasil begitu. Berarti Indonesia naik kelas gitu ya, Prof. Kalau kita lihat di sini kan Indonesia memang masuk dalam anggota G20, 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Tetapi selama ini mungkin penyebutan Indonesia di mata dunia akan berbeda setelah multi-event ini, karena Indonesia akan dilihat sebagai tuan rumah yang baik, prestasi juga bagus, dan juga bisa kemudian sanggup untuk menyelenggarakan event sebesar ini. Betul, karena Anda lihat bahwa dunia internasional saat ini dilanda oleh defisit kepercayaan ya antara satu negara besar dengan negara besar yang lain. Padahal dunia internasional ini semakin dicirikan oleh interdependensi, ya, saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, Indonesia tampil sebagai satu negara yang bisa menyerukan persatuan, menyerukan kerjasama dalam rangka kepentingan bersama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi global. Karena itu Indonesia dilihat sebagai suatu warga masyarakat internasional yang mampu memberikan inspirasi kepada dunia bahwa kerjasama internasional itu jalan terbaik untuk menjaga kepentingan kita bersama. Apalagi kemudian statement dari Presiden begitu mengena di hati para pemimpin-pemimpin dunia mengenai pentingnya koordinasi dan juga kooperasi, bukan hanya mengenai kompetisi di era seperti ini. Mengutip Game of Thrones lagi. Betul, jadi pidato Presiden itu sangat tepat waktu karena menyerukan kerjasama di tengah dunia internasional yang dilanda oleh kecenderungan proteksionis ya, terutama oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang juga dibalas oleh mitra dagang utamanya China, dan kemudian kerjasama internasional itu menjadi sangat penting untuk diserukan kepada pemimpin dunia. Apakah kemudian Prof, Anda juga melihat sebuah korelasi yang positif jika kita bandingkan dengan negara lain di mana suatu negara sukses menjadi tuan rumah, kemudian pemimpin dunianya atau pemimpin negaranya disegani, kemudian berkorelasi positif dengan investasi yang akan masuk, kepercayaan maupun juga perjanjian bilateral secara ekonomi yang akan diterima oleh negara tersebut, kita berbicara mengenai Indonesia? Betul, itu pola yang terjadi di dunia internasional ya. Keberhasilan suatu negara di dalam pembangunan ekonominya, di dalam stabilitas,
biasanya diikuti oleh kepercayaan dunia internasional untuk memberikan suatu kesempatan menyelenggarakan event besar. Dan Indonesia sudah menyelenggarakan dan berhasil menyelenggarakan event internasional. Itu adalah simbol kepercayaan dunia internasional terhadap keberhasilan kita. Meskipun ini tidak perlu membuat kita puas diri karena masih banyak yang harus kita benahi di dalam negeri. Nah, benahi di dalam negeri. Penyelenggaraan ini kan juga kemudian mendapatkan kritik dari banyak pihak, kemudian apalagi di tahun politik. Tetapi hasilnya adalah efisiensi yang cukup besar dari 800 miliar rupiah lebih dari pagu anggaran, tetapi yang digunakan adalah 567 miliar. Berarti memang ada efisiensi yang besar dan kita lebih irit dibandingkan dengan negara-negara lain pada saat menggelar pertemuan IMF dan juga World Bank Group. Betul sekali Mas Robert, karena semakin dalam kita terlibat di dalam dunia internasional, pasar internasional, itu ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu peningkatan efisiensi di dalam negeri, good governance, kerja keras, kerja nyata. Itu cara terbaik untuk melibatkan diri dalam dunia internasional secara produktif, secara positif. Jadi kalau kita masuk ke dunia internasional ini dengan bad governance, dengan korupsi yang tinggi, tidak efisien, maka kita akan rugi sendiri. Nah, keberhasilan kita menyelenggarakan berbagai event ini menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk menyelenggarakan good governance itu. Dan itu adalah syarat supaya kita mendapat keuntungan dari keterlibatan kita di dunia internasional secara ekonomi terutama ya. Betul. Terima kasih Profesor Alexius Djomadu, pakar hubungan internasional telah bergabung bersama dengan kami dalam editorial Media Indonesia. Bang Goni, kalau Anda lihat setuju ini adalah sebuah keberhasilan besar walaupun memang tantangan ini banyak sekali tantangan yang berada di tanah air terutama pada saat bencana dan juga mungkin di tahun politik. Ya, justru di situ kita melihat bagaimana pemerintah ini bekerja dengan sepenuh hati walaupun ada persoalan di dalam negeri. Terjadi bencana, ada 2 bencana besar yang berdekatan pada saat penyelenggaraan 3 event tersebut. Yeah. Tetapi toh pemerintah tetap membantu menyelesaikan persoalan bencana tersebut dan juga sukses menyelenggarakan 3 event besar. Kita lihat misalnya Asian Games. Asian Games itu sekitar 11.000 atlet datang ke Indonesia. Itu artinya pada saat penyelenggaraan event 4 tahunan itu mata dunia tertuju ke Indonesia. Betul. Diikuti lagi dengan ASEAN Para Games. Betul. Nah, di dalam ASEAN Para Games itu memperlihatkan bagaimana kesetaraan itu diperlihatkan dengan sungguh-sungguh oleh Indonesia. Dan mereka yang berpartisipasi di dalam ASEAN Para Games itu adalah manusia-manusia yang mampu menembus batas keterbatasan mereka. Di situ kita harus mendapatkan inspirasi bagaimana semangat juang itu diperlihatkan tanpa mempersoalkan fisik. Nah, yang ketiga, dalam penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia ada sekitar 36.000 orang datang ke Bali dari 189 negara. Artinya pada saat itu benar-benar dunia tertuju kepada Bali, kepada Indonesia. Tentu keuntungan yang didapat oleh Indonesia itu tidak hanya persoalan material, tetapi yang jauh lebih penting adalah harga diri, harkat martabat bangsa Indonesia yang terangkatkan dari peristiwa penyelenggaraan itu sendiri. Oke, jika dibayangkan mungkin menyelenggarakan 3 event sekelas ini cukup sulit, apalagi kemudian ditambah dengan tantangan-tantangan dari bencana yang kemudian menimpa Indonesia. Sebenarnya apa sih kunci, Bang Gauden melihatnya kunci dari keberhasilan ini? Ya, di dalam editorial di bagian ujungnya itu tegas sekali dikatakan bahwa ini tantangannya itu bahwa 3 event itu terselenggara karena kita bisa bersama-sama. Persatuan dan kesatuan bangsa bersama-sama kita menyelenggarakan acara ini. Masyarakatnya, pemerintahnya. Nah, tentu tantangan kita itu bagaimana persatuan dan kesatuan itu tetap dirawat dan menjadi menjadi roh di dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Jangan berhenti di sini. Itu paling